Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Indah Rahma Ayu, NPM A1G022083, mata kuliah pengelolaan pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 14, Total Quality Management. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas materinya. Yuk teman-teman! A. Konsep dasar Total Quality Management. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Nah, Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. B. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. TQM tidak menyediakan kesempatan untuk memeriksa kalau ada yang salah. Total Quality Management bukan mengenai bagaimana cara mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan klien. Total Quality Management bukanlah sebuah tugas yang hanya dikerjakan manajer senior yang selanjutnya memberikan arahan pada bawahannya. Kata total dalam Total Quality Management menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Kata manajemen dalam Total Quality Management berlaku bagi setiap orang dalam sebuah institusi, apapun status, posisi atau perannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. C. Pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama ada W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, J.M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Dan yang terakhir, Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai 2001. D. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perbaikan secara terus-menerus. 2. Adanya standar mutu. 3. Adanya perubahan budaya atau kultur. 4. Adanya perubahan organisasi. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi sistem. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management yaitu 1. Leadership, 2. Rekrutmen dan pelatihan, 3. Sistem reward, 4. Aturan organisasi, dan yang kelima budaya kerja. F. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Menurut Zahro, terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. 1. Strategi pembangun lebih bersifat input-oriented. 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Menurut Salis, kendala yang harus diatasi ketika memperkenalkan Total Quality Management adalah kerja keras dan waktu.
Karena jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perjalanan mekanisme kerja mutu akan terhambat. G. Filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu penduduk. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. 2. Produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Penerapan Total Quality Management dipermudahkan oleh beberapa piranti yang sering disebut alat. Alat-alat ini membantu kita untuk menghasilkan dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. 8 alat yang diuraikan adalah sebagai berikut. 1. Curah pendapat. 2. Diagram alur. 3. Analisis SWOT. 4. Ranking preferensi. 5. Analisis tulang ikan. 6. Penilaian kritis. 7. Benchmarking. 8. Diagram analisa medan daya. Manfaat penerapan Total Quality Management dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pekerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki citra publik. Demikianlah materi pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.